Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah menyampaikan sebelumnya bahwa meskipun tahun ini kita mulai diversifikasi ke pasar saham US, tapi bukan berarti kita meninggalkan pasar saham Indonesia ya. Dan kalau boleh jujur ya ada ikatan emosional juga lah ya. Biar bagaimanapun saya selama ini sudah 15 tahun makan dari sini gitu ya. Saya kasih kasih uang buat anak istri saya itu dari sini gitu, dari pasar saham Indonesia gitu. Eh, tapi ya, jadi intinya saya masih di Amerika Serikat masih kecil banget, Pak Welem. Mungkin 10% saja dari total aset yang kita miliki gitu ya. Jadi kalau saya punya uang 100 juta rupiah, ya baru 10 juta aja yang saya masukkan di US itu. Dan terutama karena saya masih belajar juga gitu. Jadi meskipun tadi kita cerita ada saham SoFi naik 100%, ya 100% betul, di portonya sih kelihatannya 100%. Tapi kalau dirupiahkan ya nggak banyak Pak, kita belinya baru sedikit gitu loh. Lalu bagaimana kalau suatu hari nanti kita mau full di US gitu ya? Kalau saya boleh jujur, saya belum kepikiran sih Pak untuk full di sana. Cuman mau itu kita beli saham pakai duit gede atau duit kecil, ya gede atau kecil ini kan relatif ya, tergantung versinya Pak Welem aja gitu. Tapi mau gede mau kecil, yang penting adalah kalau saya nih diversifikasinya sama dengan yang saya terapkan di saham-saham di Indonesia. Apa itu? Nomor satu, ya, jumlah saham itu minimal 5. Dan kalau bisa dari 3 sampai 5 sektor berbeda. Jadi jangan sampai 5 saham ini semuanya di sektor teknologi, jangan. Jadi saya kasih contohnya aja lah. Saat ini saya pegang saham itu SoFi, itu perusahaan keuangan. Lalu ada PayPal, itu juga keuangan juga tapi nggak persis sama dengan SoFi. Dia lebih ke pembayaran ya, payment. Lalu ada Baba itu e-commerce ya. Lalu ada Bidu itu search engine ya, Baidu ya. Dan satunya lagi Crocs, CROX. Itu perusahaannya kodenya CROX tapi nama perusahaannya Crocs, CROCS. Yang bikin sendal itu loh Pak Novi. Sendal Crocs ya. Itu juga sedikit sentimental karena kebetulan saya pengguna Crocs dari dulu. Saya kemana-mana kalau ke pantai itu pakai sendal Crocs enak sekali. Tapi memang secara fundamental, secara valuasi bagus ya Crocs ini. PER dia masih 12 kali. ROE dia 60% Pak Welem. Jadi ini perusahaan wonderful sebenarnya. Meskipun sahamnya belum naik ya kalau dibandingkan dengan SoFi dia masih di situ-situ aja. Nah, menurut saya itu diversifikasinya sudah cukup. Dan pengkategorian, Pak Welem. Perhatikan, saya di situ nggak ada pegang saham-saham yang bener-bener gede banget kayak Nvidia atau Microsoft, enggak. Yang market cap-nya paling gede itu Alibaba. Market cap dia itu sekitar 200 miliar dolar. SoFi itu kecil, Pak. Mid dia. Kalau kayak Nvidia itu tuh berarti levelnya udah mega large, mega cap ya. Kalau misalnya Baba itu big ya. Nah, kalau misalnya SoFi itu mid, Crocs itu mid ya. Tapi tidak ada juga yang small cap. Small cap itu yang market cap-nya itu cuma 1 atau 2 miliar dolar. Itu pun ya berisiko saham gorengan juga, Pak, kalau kayak gitu. Perusahaan-perusahaan kecil nggak jelas, nggak gitu. Jadi bukan berarti saya menghindari Nvidia, Microsoft, dan kawan-kawan, tidak. Tapi saya nunggu sampai valuasi mereka cukup murah dulu, baru saya masuk. Kalau mahal ya ngapain kita kejar gitu loh. Masih banyak saham-saham yang lain yang valuasinya lebih murah. Jadi kurang lebih begitu Pak Welem. Cukup ya?